semangat karena hari ini ketemu lagi di program Wakul Wayahe Kuliner. Siapkan gadget, buku catatan untuk mencatat semua menu yang ada di Wakul hari ini ya. Pasti udah nggak sabar kan hari ini ada menu apa? Yang jelas, menu-menu yang ada di Wakul digaransi 100% mantul bolo. Yowes, langsung aja yuk kita sapa Chef Thomas dari Tristar Culinary. Ayo Chef, let's get cooking! Kembali dalam acara Wakul Wayahe Kuliner. Para bolo senang berjumpa dengan para bolo sekalian, dan pada hari ini saya akan mendemokan memasak 3 macam masakan. Yang pertama saya akan mengolah chicken teriyaki roll, dan masakan yang kedua saya akan membuat spaghetti dengan udang saus bawang putih, dan yang ketiga apple coklat karamel. Para bolo di rumah bisa memasak di atas grill seperti ini kalau punya. Kalau tidak bisa memakai teflon atau alat-alat di dapur di rumah. Oke, pertama kita pakai minyak salad oil, minyak sayur. Minyak sayur sangat sehat sekali dan untuk kesehatan juga bagus. Ayam kita pakai dada ayam karena dia rendah dalam lemak. Ya, para bolo di rumah bisa mempraktekkan. Kemudian untuk marinade, untuk membumbui, sebelum dia matang kita bumbui dengan garam secukupnya. Lalu kita tambahkan sedikit merica hitam. Merica hitam kalau bolo sudah punya yang dihancurkan bisa dipakai, kalau belum boleh memakai yang utuh, itu lebih aromanya lebih bagus. Kemudian dibalik untuk proses memasaknya lengkap, dan kembali kita berikan seasoning marinade supaya rasanya lebih mantap, dan kembali merica hitam. Sambil proses memasak untuk chicken teriyaki, saya akan mendemokan bagaimana membuat pembungkusnya. Pertama kita pakai tepung terigu biasa. Para bolo bisa melihat di sini saya memakai 3 sendok meja makan, sendok makan, dan 1 sendok tepung maizena. Ditambahkan sedikit susu. Saya memakai kira-kira 5 sendok di sini, sehingga aromanya lebih wangi. Dibubuhkan sedikit garam untuk perasanya, jangan terlalu banyak karena akan asin, dan sedikit merica hitam. Setengah sendok teh. Kita pakai putih telur, dipecahkan 1 butir. Ya. Kemudian kita aduk. Sehingga merata. Lalu bisa ditambahkan air. Kira-kira 15 ml.
kita aduk sampai dia menjadi adonan. Kemudian setelah dia merata, kita pakai butter. Dan adonan yang telah jadi tadi kita pakai buat pembungkusnya. Ya. Para bolo bisa membuat ini mungkin 2 porsi, 1 piring. Kembalikan. Sementara kita menunggu proses pengeringan daripada adonan ini, kita bisa memastikan bahwa ayamnya sudah matang. Untuk ayam dada ini kita potong-potong seperti ini. Setelah itu kita tambahkan butter. Kemudian kita ambil bawang putih secukupnya, setengah sendok makan. Kita ratakan di sini. Kita tambahkan bumbu teriyaki. Dan adonannya. Setelah itu bisa taruh di atas ayamnya. Tubuhkan sedikit daun bawang. Para bolo bisa menambahkan saus tomat di sini untuk menambah rasa. Dan inilah chicken teriyaki roll. Ojo ganti channel ya Bolo, karena Wakul masih akan memberikan satu resep yang manis dan mantul pastinya.
Halo, berjumpa kembali Bolo dengan saya Chef Thomas. Setelah kita memasak untuk menu yang pertama, kembali kita memasak untuk menu yang kedua, yaitu saya akan membuat spaghetti dengan udang memakai saus garlic atau yang disebut dengan spaghetti with the garlic sauce. Untuk pertama kali kita akan memasukkan spaghetti ini pada air yang mendidih. Jadi biarkan dia sampai dia lemas dan spagettinya turun sendiri, kemudian kita aduk. Sambil menunggu proses kematangan, kita bisa memakai udang atau para bolo pakai udang yang lebih besar boleh, udang yang kecil boleh. Saya mengambil udang yang besar, dan untuk pembersihannya cukup dikupas, bisa ditinggalkan buntutnya, tapi yang tajam harus diambil karena berbahaya waktu kita makan. Seperti ini. Setelah itu kita akan bersihkan udangnya. Tambahkan sedikit minyak sayur. Proses memasak udang ini tidak perlu waktu yang lama. Kita hindarkan dia dari panas yang terlalu lama. Kemudian kita masukkan butter. Kira-kira 1 sendok makan. Dan tambahkan bawang putih yang sudah dimemarkan atau dicop, dihaluskan. Biarkan sampai aromanya merata. Dan ada bawang bombay untuk menambahkan aroma pada udangnya. Kembalikan di udang supaya aroma daripada bawang putih dan bawang bombay meresap di udang, sambil bisa membubuhkan sedikit garam. Juga merica hitam. Kemudian kita aduk kembali. Kita jauhkan dia dari panas yang membesar, dan spagettinya sudah selesai. Para bolo bisa melihat kematangan dari spaghetti ini kita sebut dengan al dente, yang mana dia matang sampai ke dalam, sempurna matangnya. Kemudian kita bisa pindahkan. Kembali kita memakai butter di sini sedikit saja, jangan terlalu banyak karena kita sudah ada butter di udangnya tadi. Dan kita masukkan spagettinya di sini. Waktu proses memasak spaghetti, kita masukkan rosemary dan basil sedikit, thyme, dan oregano. Garam secukupnya. Sedikit lada hitam. Kita aduk, ratakan.
sampai merata. Lalu kita tambahkan saus tomat. Cara yang simple dan sempurna untuk membuat spaghetti dengan mudah. Para bolo bisa mengolahnya di rumah. Kita ratakan sekali lagi. Lalu udang yang sudah matang kita campur. Jadi setelah merata, kita tambahkan leek. Bisa ambil sedikit minyak. Daun bawang besar. Untuk menambahkan aroma pada spagettinya. Dan siap dihidangkan. Kita sajikan spagettinya. Tambahkan sedikit keju. Para bolo di rumah bisa memakai parmesan atau bisa juga pakai cheddar cheese, boleh. Kalau menginginkan aroma yang lebih keras, lebih strong. Inilah spaghetti with shrimp garlic sauce. Ay, MB. Oh, oh no, oh no. Sulla piazza, sì, è già da tempo che sto a guardarti, sai. Oggi devo ballare con te. Ho notato che anche il tuo sguardo mi chiama ormai. Ojo ganti channel ya Bolo, karena Wakul masih akan memberikan satu resep yang manis dan mantul pastinya. Ho già pronto il piano, devo programmarlo. Solo a pensarci il cuore batte forte. Berikan sedikit minyak sayur, kita ratakan di sini. Ini kita potong dadu-dadu seperti kotak-kotak ini. Kita masak dia sampai setengah matang. Saya akan tambahkan sedikit pembakaran. Kemudian sambil menunggu ini, kita mengolah saus coklat dan saus karamelnya. Sedikit minyak sayur. Para bolo bisa memakai coklat chip, atau kalau tidak ada di rumah, bolo bisa memakai coklat meses juga bisa. Kita diamkan sampai dia betul-betul melted, sampai dia
betul-betul menjadi coklat sauce. Jangan lupa untuk diaduk-aduk supaya matangnya merata. Untuk karamelnya, biar tidak terlalu lengket, kita tambahkan minyak sayur sedikit dan kita pakai gula. Biarkan sampai dia menjadi karamel. Mempercepat, parabola bisa menambahkan sedikit air. Tambahkan sedikit air lagi biar dan setelah ini kita bisa menghidangkannya. Inilah apel dengan saus coklat. Dan kita pakai saus karamel di atasnya. Untuk pelengkapnya, parabola bisa menambahkan parutan keju sehingga lebih menarik dan rasanya juga lebih enak. Inilah apple caramel dengan saus coklat. TV